selamat datang kembali di GAS 86 yang dulunya namanya bukan GAS 86 tapi GAS Official. Ya, dimana kita selalu melakukan penelusuran ke lokasi-lokasi yang konon katanya seram kan, untuk melakukan pembuktian benar seram atau tidak lokasi tersebut ada sosoknya makhluk gaibnya atau tidak kan gitu. Tapi kita udah lama vakum tidak melakukan penelusuran karena dikarenakan pandemi dan juga kita belajar. Dan sekarang sebelum kita menuju ke perbincangan selanjutnya, aku perkenalan dulu ya. Nama asli aku tuh Dede Yusuf Syaputra Harap. Nah, domisilinya di Siantar. Ya, buat teman-teman para penonton yang subscriber yang jika video ini nanti berguna buat teman-teman, silakan di-share ya kan, mana tahu bisa bermanfaat buat kita semua dan kita sama-sama belajar. Buat para ini perbincangan tentang masalah gaib ya, yang udah. Jadi selama ini kita ini belajar apakah penelusuran itu diperbolehkan dalam agama atau tidak. Nah, buat para guru-guru, para guru yang memang spesialis dalam bidang soal beginian, bila ada suatu kesalahan di antara penyampaian kami, nah, kalau salah ya mohon di kolom komentar itu diluruskan ya, dibantu supaya kami itu lebih belajar lagi. Nah, sekarang ini kita mau tanya-tanya sama rekan satu tim kita, yaitu siapa namanya? Ya, Mr. Jet, yang udah lama cukup kenal. Nah, kita akan membahas soal yang sekarang lagi viral, yaitu seperti 3 orang anak yang hilang di daerah Langkat, Binjai, dan kejadian kakak lantas yang baru saja terjadi di lokasi di Pematang Siantar ya, dan memakan beberapa korban jiwa. Nah, sebelum masuk itu, kami dari tim GAS 86 mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga korban. Semoga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran ya, itu aja. Dan kita doakan sama-sama supaya yang meninggal itu ditempatkan sebaik-baiknya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Nah, Mr. Jet, gimana nih? Kita udah lama vakum, ya kan? Apa penyebab kita ini vakum dan tidak melakukan penelusuran? Pertama, pandemi, sehingga kita tidak bisa menelusuri beberapa area kampung, baru di Motal. Jadi agak susah untuk memasuki area. Terus yang kedua, kita juga setelah vakum itu kita juga belajar banyak lagi ya kan, mengenai kegiatan kita. Nah, setelah kita tahu bahwasannya dari guru-guru kita ada beberapa yang gimana ya, yang istilahnya terjadi kontroversi ya, atau pro dan kontra di antara pendapat atau berbeda pendapat. Tapi kalau saya melihat dari sisi lain, memang sebenarnya kan gitu ya, mungkin semalam itu kurang mendalami ya dalam ilmu agama tentang alam gaib. Nah, setelah kita tahu bahwasannya ya mungkin secara pribadi kita ya, kita udah tahu hukum-hukumnya ya, apalah ya, kita tarik diri lah ya. Ya, kita mungkin lebih ya apa ya, lebih kita dengar, kita taat kan gitu. Dia hukum kata Al-Quran, hadis, nggak bisa kita bantah lagi, terpaksa kita tarik diri. Terus yang ketiga, modal. Pada saat kemarin itu memang modalnya modal madil, jadi ya kita akhiri aja lah kan begitu. Mungkin kita lebih kepada sekarang ini ya, lebih banyak menganalisa, mengamati ya kan, gimana
gaib tentang apapun itulah ya. Jadi teman-teman ya, kita ada 3 penyebab kita tidak melakukan penelusuran. Yang pertama itu karena lagi pandemi, ya kan, dibatasi ke kampung-kampung tertentu. Yang kedua itu kita udah belajar, jadi menurut agama itu mencari sesuatu, mencari yang gaib dengan sengaja itu dilarang, itulah intinya. Yang ketiga itu modal, jadi kita modal nggak ada waktu itu. Dan sekarang ini kita hanya melakukan analisa dan penyampaian yang memang sesuai dari kita pengalaman dan yang kita pelajari lah. Jadi Mr. Jet, kan sekarang lagi musim yang kemarin itu viral di Langkat yang 3 barangan itu. Jadi menurut pandangannya Mr. Jet itu gimana? Ya ada beberapa pendapat ya mungkin ya banyak sih ya pendapatnya. Ya. Ada yang katanya apa namanya Diambil jin, ya, sembunyikan ada jin. yang disembunyikan dan ada yang meninggal Allah ambil sawab ya. Artinya hanya Allah yang tahu seperti itu kira-kira. Namun sering kita dengar orang-orang hanya mengaitkan masalah-masalah yang gaib dengan hal-hal yang mistis. Yang gaib ialah hal-hal yang menakutkan ya. Malah banyak orang yang berani menerangkan hal gaib tanpa ia menunjuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-nya, kan begitu Iya. ya. Hanya praduga, kira-kira dan semacamnya. Akhirnya ia jatuh pada kesesatan, ia sesat dan menyesatkan siapa yang mendengarkannya. Itu yang kita takutkan sebenarnya kalau kita menerangkan ini tanpa ada dasar yang kuat gitu. Nah, jadi kalau Mr. Jack sendiri, ia hilangnya suatu anak yang 3 ya kan, konon katanya sudah dicari berbagai sumber ya baik paranormal, baik yang pintar dan sebagainya. Kalau dari Mr. Jack sendiri ya kan, mungkin cakupannya lebih kepada kodrat ya, artinya itulah takdir ya. Yang kita nggak tahu, masa depan itu kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Sebenarnya seperti itu kalau menurut Mr. Jack sendiri ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kan terakhir informasi yang kita terima, yang kita tahu ya, si anak yang hilang itu belum juga ditemukan, tapi sekarang nggak tahu lah informasinya gimana, kan kita belum update lagi. Kemudian ada juga yang mengatakan sebagian paranormal atau orang-orang yang berpendapat itu diculik jin, ada juga yang berpendapat itu diculik orang manusia untuk apa. Tapi menurut pandangan kita sendiri itu adalah sebuah takdir, tapi tidak menutup kemungkinan kita ini berusaha ya kan, untuk mencari anak yang hilang itu. Jadi menurut Mr. Jack, apakah memang mampu jin itu untuk memindahkan manusia dari alam nyatanya ini ke alam gaibnya? Kalau menurut Mr. Jack sendiri, ini kita belum masuk dari ranah hukum agama. Kita hanya garis besarnya dan ilmu pengetahuan yang kita miliki saja ya. Mungkin kalau kita kaitkan langsung ke agama, mungkin banyak pasti-pastinya atau banyak baik-baiknya, sehingga ya kalau menurut Mr. Jack sendiri, kalau kita arahkan sampai ke sana, tidak ada daya dan kekuatan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya tadi, mampukah jin tadi itu memindahkan raga manusia itu ke alam gaibnya, alam jin itu sendiri? Alam iya. Kalau menurut Mr. Jack sendiri ya, karena kita beda alam ya mungkin bisa jadi adanya portal atau adanya suatu daerah yang kira-kira
tempat itu mungkin konon katanya angker ya, begitu kira-kira ya. Sehingga mereka memasuki wilayah yang mereka tidak tahu nih, ya entah di mana mereka gitu. Ya, banyak sih kejadian seperti itu ya, seperti di Gunung Salak yang pesawat itu jatuh, orang yang nggak nampak, atau yang pendaki gunung, Jadi orang nggak nampak gitu. Jadi intinya itu memang ada jin yang memiliki kemampuan untuk memindahkan raga manusia itu, menyesatkan manusia itu ke alam mereka gitu ya. Ada kalau untuk secara gaib ya, mereka ada kekuatan, tapi ingat, apapun ceritanya, jin itu sama seperti kita. Mereka itu ada dukunnya, ada menterinya, ada presidennya, ada ketua-ketua dan sebagainya, hidup seperti kita. Tapi ingat, pada saat mereka merubah atau menyembunyikan insan manusia ke dalam areal mereka seperti itu ya, mereka juga pasti mempunyai kekuatan ataupun meminta kepada dukun-dukun dari kalangan mereka untuk menyembunyikan jasad daripada manusia ini tadi gitu. Bisa jadi. Ya, teman-teman tuh memang ada jin yang memiliki kemampuan. Dan di alam jin itu sendiri, mereka itu berkehidupan seperti manusia. Mereka juga memiliki jin yang seperti dukun ya. Jin itu seperti dukun yang mempunyai kemampuan mantra-mantra tertentu, baca-bacaan tertentu yang bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu daripada jin yang lainnya. Nah kan fenomena ini anak yang hilang biasanya itu udah dari dulu memang sering terjadi. Ada yang ada yang ditemukan, ada juga yang belum ditemukan, jadi hanya melakukan doa-doa. Melakukan doa-doa saja mereka. Jadi ya kalau dalam pandangan Mr. J sendiri, ya paling tidak usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua tersebut adalah pertama, ya banyak-banyak minta tolong kepada Allah, ya dan banyak-banyak istighfar. Terus yang kedua mungkin banyak-banyak melakukan amalan-amalan yang baik. Apapun ceritanya, ini udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita tidak tahu langkah kedepannya apa kan gitu. Yang pasti kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah supaya apa? Supaya anak-anak itu bisa ditemukan. Kalaupun meninggal, ditemukan jasadnya. Kalaupun belum diketemukan, maka teruslah banyak berikan sedekah kepada anak yatim. Insya Allah dengan wasilah ini adalah perantara. Dengan wasilah perbuatan kita itu, insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan daripada orang tua yang anaknya hilang. Jadi kita doakan saja bahwasannya, jadi kita berusaha juga melakukan kebaikan ya kan, yang memang diridhoi Allah, yang kita doakan supaya anak-anak yang hilang tersebut bisa ditemukan, walaupun meskipun dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan, tapi mereka terlihat, kita temukan. Kita doakanlah sama-sama, karena semua yang mendengar berita ini pasti sangat terpukul, sangat gitu. Jadi kita doakan sama-sama supaya mereka cepat ditemukan, karena itu udah merupakan sebuah takdir yang kita nggak tahu itu akan terjadi. Jadi kita doakan dan kita jangan berusaha terus. Nah, kita lewatkan karena kita udah doakan lah, itu aja intinya. Nah kita mau bahas soal laka lantas yang baru saja terjadi di kota tempat tinggal kita, yang terjadi di Jalan Sana. Itu kan memakan korban jiwa yang cukup lumayan ya, karena menabrak beruntun ya. Dari sisi pandangan Mr. sendiri, apakah itu kan supir, apakah memang kelalaian manusia, apa memang ada campur tangan daripada jin? Karena kan biasanya jin itu dia menyesatkan juga. Tidak mungkin menurut kita ini, menurut aku ini tidak mungkin
truk itu apa ya? Memang dari sananya tuh rusak, tidak mungkin kan? Sementara perjalanan sudah cukup jauh gitu. Menurut pandangan Mr. J, apakah memang itu kelalaian manusia atau memang yang memang dilalaikan oleh jin? Karena jin itu biasanya juga melalaikan. Iya, kalau analoginya ya, analoginya itu sebenarnya kelalaian manusia. Lah dalam apa kelalaian manusia itu? Pertama, kita ini kan mungkin seorang supir ya, artinya pekerjaan seorang supir ya gitu. Dalam Islam langsung ceritanya begitu kita keluar rumah, begitu kita berkendara, kan insya Allah mudah-mudahan kita pasti baca doa pertama. Bentuk kelalaian itu mungkin bisa jadi tidak membaca doa. Terus yang kedua, bisa jadi kelalaian manusia itu tidak dicek dulu. Mungkin kendaraan itu mungkin ya bisa jadi nggak dicek kan gitu langsung berangkat saja mungkin sehingga remnya blong mungkin bisa jadi kan banyak sih asumsi ya. Iya. Ini kan menurut pendapat Mr. Jet ya. Nah, terus yang ketiga adalah campur tangan jin dari seperti yang Mas Yusuf katakan itu, saya rasa mungkin terlalu jauh ya kalau ke sana, tapi mungkin bisa jadi juga adanya bisikan-bisikan di dalam jin itu membisikkan kepada manusia itu mungkin hatinya lagi kosong atau jiwanya lagi galau dan sebagainya, bisa jadi banyak pikiran dan segala macam sehingga hilang punya konsentrasi manusia dalam melakukan aktivitas seperti itu. Jadi disarankan apapun ceritanya kemanapun kita haruslah berdoa. Jadi intinya berdoa lah. Jadi Iya. bisa kemungkinan itu memang kelalaian manusia dan juga campur tangan jin. Nah, kemungkinan kelalaian manusia itu kita memang kalau keluar dari rumah atau melakukan sesuatu memang dianjurkan dalam Islam, dalam agama itu berdoa kan gitu. Kemudian kita terlalu banyak pikiran atau stres apalagi ya, sehingga jin itu merusak konsentrasi dan mengganggu pikiran kan gitu ya misalnya. Iya. Mengganggu pikiran sehingga kita tiba-tiba pun bisa lalai secara tiba-tiba. Nah, sangat disarankan sekali untuk beristighfar atau berdoa saat kita stres, apalagi saat kita berkendara. Nah, itu sangat membahayakan, terutama apabila kita mengendarai kendaraan yang cukup besar ya gitu. Kan kalau truk itu kendaraan yang lumayan besar gitu. Yang besar ya. Apalagi kalau kita mengendarakan roda 2. Iya. Nah, kalau kita pun banyak pikiran, stres, itu juga membahayakan kita. Mending kita beristighfar dan berdoa, intinya gitu. Nah, kemudian kan itu banyak korban yang udah maaf ini meninggal gitu kan. Kan orang sering lokasi itu sering terjadi memang kecelakaan dari berapa tahun yang lalu. Iya. Kan kecelakaan juga dan meninggal di situ juga kan gitu. Apakah itu memang ada jin yang bertempat tinggal di situ atau sering orang bilang kan minta tumbal ini maafnya ya, minta tumbal atau apalah angker gitu. Apakah memang ada jin yang suka memang mengerjain manusia gitu? Memang ada jin yang suka mengerjain manusia kayak gitu? Setiap di belahan bumi ini jin itu di mana-mana itu ada. Di dalam rumah kita pun ini ada, dia di sudut-sudut, tapi dia tidak mengganggu, nonjok. Iya. Jadi jin yang di rumah kita di mana-mana ada tuh ya jinnya. Iya. Tapi ada juga jin yang nggak mengganggu, yang nonjok, nggak ada kerjaannya. Artinya, ya seperti manusia juga, kan gitu. Ada yang jahat, ada yang nakal, kan seperti itu. Tapi kalau tadi dibilang di situ tempatnya jin, apakah banyak kemungkinan di tempat itu banyak jin? Banyak, udah pasti. Ya. Nah, tapi untuk apa ya namanya dibilang arwah-arwahnya di sana yang seperti itu kan. Sebenarnya kalau kembali lagi ya, kalau kita sebenarnya bisa beranalogi sebenarnya, nggak usah dulu kita bawa ke ranah agama kan gitu kan. Dianalogikan saja apabila orang-orang yang sudah meninggal itu sudah ada tempatnya masing-masing. Hanya saja
Memang harus banyak kita belajar mengenai jin ini tadi, perbuatannya, bagaimana cara kerjanya, itu mungkin bisa kita terangkan nanti di segmen berikutnya ya, atau di video berikutnya, supaya lebih rinci ya mengenai alam gaib ini. Jadi maksudnya ada 5 perkara gaib ini tidak ada orang yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala.